Halo, bersama saya Daryl Filandi Kaunan, dan dalam video kali ini kita akan menyaksikan bersama sebagian pendapat dari mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Manado tentang pembelajaran daring di tengah wabah pandemi COVID-19. Mari kita saksikan bersama. Perkenalkan, nama saya Anastasia Kalalo. Saat ini saya akan memberikan pendapat saya mengenai pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 ini. Pembelajaran daring menjadi salah satu solusi kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi ini. Pembelajaran daring juga menunjang program pemerintah untuk setiap masyarakat untuk tetap stay at home, work from home, and study from home. Tetapi pembelajaran daring ini memiliki kekurangan seperti ketika ada mahasiswa yang mungkin berada di lingkungan yang koneksi internetnya kurang memadai ataupun lambat, dan bahkan fasilitas pembelajaran yang kurang menunjang akan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran daring ini berbeda dengan pembelajaran yang ketika dilakukan di kampus pada saat tatap muka, karena setiap kemampuan setiap mahasiswa pasti berbeda. Ada yang lebih cepat untuk memahami materinya, dan adapun yang lambat untuk memahami materi tersebut. Dan itu semua menjadi kendala ketika melaksanakan pembelajaran daring ini di rumah masing-masing. Demikian pendapat saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christine Sihaan. Situasi yang saat ini mengharuskan kita untuk belajar dari rumah, yaitu wabah yang sedang menjangkiti Indonesia khususnya. Kita diharuskan untuk belajar dari rumah, dan ini sangat membuat banyak perbedaan dari belajar-belajar yang lalu. Dari sistem pengumpulan tugas, ujian, pemberian materi, diskusi, dan itu sangat membuat saya pribadi harus beradaptasi lagi dengan situasi saat ini. Nah, yang menjadi kendala saya menurut pendapat saya adalah mungkin kurangnya tersedia kuota dan sinyal yang membuat mahasiswa, mungkin pelajar juga, sangat kesulitan untuk beradaptasi pada situasi saat ini. Itulah pendapat saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gisela Lantang. Saat ini saya akan memberikan pendapat mengenai kuliah daring atau perkuliahan secara online di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dan pendapat saya ini berdasarkan pengalaman saya mengikuti perkuliahan online yang ada. Menurut saya, perkuliahan online memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, untuk sisi negatifnya sendiri, perkuliahan secara online ini tidak seefektif perkuliahan biasanya atau tatap muka. Khususnya untuk mata kuliah teoritis yang memerlukan banyak perhitungan dan juga rumus-rumus. Nah, untuk sisi positifnya sendiri, perkuliahan secara online ini memang merupakan, untuk saat ini memang merupakan salah satu solusi terbaik untuk melaksanakan perkuliahan secara online. Nah, kenapa? Karena dengan perkuliahan secara online ini kita dituntut untuk tetap di rumah, dan juga kita membantu untuk mencegah penyebaran dari virus ini. Nah, untuk perkuliahan secara online ini juga mahasiswa dituntut untuk lebih mandiri. Nah, mahasiswa dituntut untuk tidak hanya bergantung kepada dosen untuk mendapatkan materi dari mata kuliah yang ada, tetapi juga diajarkan untuk lebih mandiri untuk mencari dari berbagai sumber. Nah, perkuliahan online ini juga mengajarkan mahasiswa untuk lebih memanfaatkan media yang ada untuk perkuliahan, untuk pembelajaran, tidak hanya untuk kesenangan atau hobi kita sendiri. Nah, sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Halo, saya Ferendrei. Pada kesempatan ini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang pembelajaran daring di tengah wabah COVID-19 ini. Pada saat ini di Indonesia tengah berlangsungnya wabah COVID-19, maka pemerintah memberlakukan suatu kegiatan yaitu social distancing, di mana masyarakat hanya diam dan tinggal di rumah saja, tidak diperbolehkan keluar,
dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Sebagai mahasiswa, kita juga harus belajar dari rumah atau biasa disebut dengan kuliah online. Selama melakukan kuliah online, menurut saya adanya dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya adalah kita sebagai mahasiswa bisa lebih aktif lagi untuk belajar, mengembangkan materi-materi yang diberikan oleh dosen, dan bisa lebih leluasa untuk mencari referensi-referensi yang ada atau browsing-browsing mengenai materi yang diberikan. Nah, dampak negatifnya adalah seringkali kita kurang mengerti akan materi yang diberikan. Menurut saya ada beberapa materi yang hanya bisa dijelaskan langsung oleh dosen itu sendiri. Nah, harapan saya semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu dan kita semua bisa melakukan lagi aktivitas kita masing-masing dengan normal. Sekian, terima kasih. Nama saya Dela Sarimanto. Saat ini saya akan menyampaikan pendapat saya terkait dengan perkuliahan daring yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang sedang dialami saat ini. Nah, dalam perkuliahan daring mungkin ada beberapa kendala yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah kendala jaringan. Nah, jadi jaringan ini sangat penting karena dalam perkuliahan daring ini kita menggunakan beberapa aplikasi dan tentunya membutuhkan jaringan yang baik. Nah, jika jaringannya tidak baik, maka proses perkuliahan pun akan terganggu. Nah, kemudian yang kedua adalah kendala mungkin yang kita alami di sini karena kita dalam pendidikan matematika, jadi mungkin ada beberapa hal yang memang harus kita lihat secara langsung bagaimana dosen itu menjelaskan, kemudian kita bisa memahami itu. Kemudian di sini saya ingin juga memberikan beberapa hal yang mungkin bisa membantu agar supaya perkuliahan daring ini bisa lebih bermakna atau bisa berkualitas. Nah, yang pertama adalah mahasiswa harus memiliki kemauan untuk belajar. Nah, jadi di sini mahasiswa harus memiliki kemauan belajar dari dirinya sendiri. Tanpa itu, mahasiswa tidak dapat menjalani akan perkuliahan ini dengan baik. Kemudian yang kedua adalah disiplin waktu. Nah, disiplin waktu ini karena kita belajarnya dari rumah, jadi dosen tidak memantau secara langsung perkuliahan kita sehingga mahasiswa mungkin ada yang pada saat perkuliahan dia tidak mengikuti perkuliahan. Jadi disiplin waktu untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ini merupakan faktor penting juga dalam menentukan hasil belajar kita. Kemudian yang ketiga adalah menentukan prioritas utama kita. Nah, jadi di sini mahasiswa harus membagi waktu mana untuk waktu istirahat, mana waktu untuk santai, dan mana waktu untuk belajar. Jadi kita harus memprioritaskan mana yang lebih penting. Nah, selanjutnya mungkin karena kita belajarnya di rumah, jadi dibutuhkan peran orang tua di sini. Jadi orang tua harus memantau anak-anaknya untuk belajar karena di rumah dosen tidak memantau secara langsung. Jadi sebaiknya orang tua memantau dari rumah. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fibrilia Faina Sepang. Saat ini saya akan memberikan pendapat saya terkait dengan pembelajaran daring di tengah wabah pandemi COVID-19. Pembelajaran secara daring saat ini menjadi salah satu solusi utama dari kegiatan belajar mengajar untuk tetap berjalan atau tetap berlangsung di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Pembelajaran secara daring juga ini dapat membantu upaya dari pemerintah untuk mencegah dan untuk mengurangi penyebaran dari COVID-19 ini dengan kita melakukan segala aktivitas kita dari rumah, mulai dari bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Pembelajaran secara daring ini juga dapat membantu kita sebagai mahasiswa untuk tetap bisa melangsungkan perkuliahan dan berdiskusi dengan dosen atau dengan teman-teman yang lain dengan menggunakan media pembelajaran online yang telah disediakan. Dengan melakukan pembelajaran daring ini, pada dasarnya tidak membatasi kita sebagai mahasiswa untuk tetap belajar lebih banyak atau
tidak mengurangi materi yang seharusnya kita dapat pada saat tatap muka di kampus. Pembelajaran secara daring ini juga memiliki kekurangan, yaitu ketika ada mahasiswa yang berada di tempat yang akses internetnya kurang memadai atau jaringannya yang lambat, atau fasilitas pembelajaran yang digunakan kurang memadai sehingga proses pembelajaran daring ini menjadi terhambat. Pembelajaran daring ini juga berbeda dengan pembelajaran yang kita lakukan pada saat tatap muka di kampus, karena setiap kemampuan dari mahasiswa itu berbeda. Ada mahasiswa yang dengan cepat atau dengan mudah memahami atau menangkap akan materi yang diberikan, dan ada juga mahasiswa yang dengan lamban memahami akan materi yang diberikan. Penjelasan secara tatap muka dianggap lebih dipahami atau lebih efektif oleh para mahasiswa dibandingkan dengan pembelajaran secara daring. Ini merupakan salah satu dampak dari pembelajaran daring atau online learning ini. Sekian dari pendapat saya terkait dengan pembelajaran daring di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Isra Rombello. Saat ini saya akan memberikan pendapat tentang pembelajaran daring di tengah pandemi virus corona. Menurut saya, pembelajaran daring membuat kita terhenti dalam melaksanakan aktivitas di luar rumah. Jokowi menegaskan untuk kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Nah, salah satu antisipasi dalam belajar dari rumah yaitu pembelajaran daring atau online learning. Pembelajaran daring membuat kita untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Pembelajaran daring mengajak kita untuk mandiri dalam belajar, menemukan sendiri solusi-solusi dari materi yang diberikan oleh guru. Pembelajaran daring juga membuat kita dekat dengan keluarga. Orang tua sudah jadi guru, saudara sudah jadi teman belajar. Demikian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Legi dan saat ini saya akan menyampaikan pendapat saya terkait pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19. Saat ini pandemi COVID-19 telah melanda seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatur kegiatan pembelajaran. Hal tersebut dikeluarkan melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 tertanggal 24 Maret tahun 2020. Ada 6 kebijakan yang dipaparkan dengan jelas, namun yang paling mendasar ialah mengubah cara belajar mengajar guru dan siswa menjadi belajar dari rumah. Nah, jalan yang terbaik untuk merealisasikan kebijakan tersebut ialah dengan melaksanakan pembelajaran dalam jaringan atau yang biasa kita sebut sebagai pembelajaran daring. Nah, pelaksanaan pembelajaran ini dapat mendukung keberlangsungan proses belajar mengajar, di mana siswa dan guru dapat tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan aman dan dilaksanakan di tempat atau di rumah mereka masing-masing. Nah, hal ini juga dapat mendukung kebijakan pemerintah yaitu physical distancing atau social distancing. Nah, dampak positif lain dengan adanya pembelajaran dalam jaringan ini ialah efektivitas biaya, sumber belajar yang luas, dan efektivitas waktu dan tempat. Akan tetapi mengubah pola atau kebiasaan sangatlah sulit, di mana biasanya proses belajar mengajar dilakukan di sekolah ataupun di kampus dan dilakukan secara langsung dengan tatap muka langsung antara siswa dengan guru ataupun mahasiswa dengan dosen. Nah, kendala utama dalam proses belajar mengajar melalui pembelajaran daring ini ialah ketidakstabilan jaringan, di mana yang kita tahu bersama kestabilan jaringan di berbagai tempat itu berbeda-beda. Nah, hal ini sangat mengganggu dan sangat mempengaruhi kelancaran atau keberlangsungan proses belajar mengajar. Nah, kendala lainnya ialah keterbatasan komunikasi antara siswa dan guru ataupun antara dosen dengan mahasiswa. Bahkan seringkali terjadi kesalahpahaman atau salah pengertian antara apa yang disampaikan oleh guru ataupun dosen dan apa yang disampaikan oleh siswa ataupun mahasiswa. Nah, kendala lain dalam
pembelajaran daring ini ialah guru sulit untuk mengawasi mana siswa yang serius belajar dan tidak. Karena yang sering terjadi ialah ada beberapa mahasiswa atau siswa yang tidak mengikuti pembelajaran dengan serius, hanya mengambil absen saja dan tidak mengikuti pembelajaran. Ini seringkali terjadi ketika pembelajaran dilaksanakan lewat WhatsApp ataupun media lainnya. Demikian pemaparan pendapat saya tentang pelaksanaan pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Halo, nama saya Megawati Mawei dan pada saat ini saya akan memberikan pendapat tentang pembelajaran daring di tengah wabah COVID-19. Menurut saya, pembelajaran daring di tengah wabah COVID-19 saat ini memang sangat membantu mahasiswa, dosen, bahkan siswa dan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Sehingga, walaupun kita tidak bisa pergi ke kampus atau ke sekolah, kita masih bisa mengikuti proses belajar mengajar seperti biasa. Namun, dalam pembelajaran daring ini seringkali dijumpai beberapa kendala. Salah satunya yaitu masalah jaringan yang seringkali lalot, sehingga kita sebagai mahasiswa dan siswa, bahkan guru dan dosen pun sangat sulit untuk melaksanakan proses belajar mengajar dengan optimal. Dan juga ada beberapa kendala, keadaan dan situasi di sekitar kita yang seringkali mengganggu kita dalam proses belajar mengajar, sehingga mengakibatkan kita tidak bisa berfokus pada proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Demikianlah pendapat dari saya. Sekian dan terima kasih. Nama saya Febriani Rosadela Putri. Pada video kali ini saya akan memaparkan pendapat saya tentang pembelajaran online atau daring yang telah dilaksanakan. Pembelajaran yang efektif pastinya memerlukan tatap muka secara langsung antara mahasiswa dan dosen. Namun seperti yang kita ketahui bersama, karena adanya wabah COVID-19, sehingga pemerintah dan pihak kampus memerintahkan kita untuk stay at home, untuk belajar dari rumah dan lain-lain. Nah, menurut pendapat saya, pembelajaran online akan berjalan dengan baik jika terjadi komunikasi yang baik antara dosen dan mahasiswanya dengan menggunakan media sosial yang ada, misalnya WhatsApp dan lain-lain. Dan mahasiswa dapat bertanya kepada dosennya tentang materi yang kurang dimengerti, sehingga materi yang kurang dimengerti itu dapat dijelaskan kembali kepada mahasiswa. Tentunya ketika kita menghubungi dosen, kita dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dan khusus pada mahasiswa dapat mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh dosen dan menjalankan setiap tugas-tugas itu dengan baik. Namun pada proses pembelajaran online ini memiliki kendala, yakni proses pembelajaran online hanya berjalan berdasarkan jaringan internet. Nah, jaringan internet yang ada seringkali terjadi gangguan, sehingga diperlukan solusi dari pihak yang bersangkutan dan pihak yang bertanggung jawab terhadap itu semua. Tapi intinya, pembelajaran online akan berjalan dengan baik jika terjadi komunikasi yang baik antara dosen dan mahasiswa. Sekian pendapat saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indriani Sasamira. Pendapat saya tentang kuliah online untuk mahasiswa yang merantau, ini bisa jadi solusi karena bisa berkumpul sama keluarga. Di samping kita kuliah online, kita bisa quality time sama keluarga. Tapi ada beberapa kendala yang menghambat kuliah online.
Yang pertama yaitu jaringan internet. Untuk beberapa mahasiswa termasuk saya yang rumahnya jauh dari pusat kota, yang jaringannya sangat susah diakses, tentu ini menjadi salah satu kendala yang menghambat kuliah online. Terus yang kedua, bagi beberapa mahasiswa yang tingkat pemahamannya rendah, yang hanya bisa dipahami jika dijelaskan secara langsung, kuliah online seperti ini tidak cukup berlangsung dengan baik. Tapi kalau untuk masalah yang kedua ini masih bisa ada solusinya, karena masih bisa bertanya kepada teman, bisa lewat voice note atau video call untuk saling menjelaskan jika mahasiswa tersebut malu untuk bertanya kepada dosen. Masalah yang ketiga itu kuota internet. Tidak ada pemasukan, hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah. Dan untuk kuliah online tentu kuota internet juga jadi salah satu kendala bagi mahasiswa yang orang tuanya hanya sebagai seorang petani. Sebenarnya yang menjadi kendala utama itu adalah jaringan. Jadi pendapat saya, kuliah online di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini tidak berlangsung cukup baik karena beberapa kendala tadi yang saya sebutkan. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan perkuliahan bisa berlangsung secara normal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mardino Maloki, dan menurut saya pembelajaran daring di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini merupakan suatu alternatif yang tepat untuk menunjang diadakannya suatu proses pembelajaran. Namun, pembelajaran daring ini sangat tidak efektif dan efisien karena di sini tujuan pembelajarannya tidak tercapai dengan baik karena masih ada banyak atau sebagian besar mahasiswa ataupun siswa itu kurang memahami dengan apa yang diajarkan oleh dosen atau guru mereka. Dapat dilihat juga, sedangkan dalam pembelajaran seperti biasanya pembelajaran yang ada di kelas itu masih ada banyak mahasiswa atau siswa yang kurang memahami dengan apa yang diajarkan oleh dosen atau guru mereka, apalagi pada saat ini hanya melalui aplikasi ataupun media-media lainnya yang menunjang pembelajaran daring tersebut. Dan di sini saya berharap wabah ini dapat diatasi atau teratasi secepat mungkin agar kami sebagai seorang mahasiswa bisa ada lagi di kampus untuk melaksanakan perkuliahan atau pembelajaran seperti biasanya. Nah, itulah pendapat saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Baik, saya Carolina pribadi akan memberikan pendapat tentang perkuliahan daring yang terjadi selama wabah COVID-19. Jadi menurut saya ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yang pertama, para mahasiswa tetap di rumah dan tidak melakukan kegiatan ekstra. Dan selanjutnya, para mahasiswa dilatih untuk mandiri dalam mengerjakan soal-soal atau masalah-masalah yaitu dalam materi yang diberikan dosen. Dan dampak negatifnya yang pertama itu jaringan. Jadi, seringkali ketika ada perkuliahan daring, jaringan tidak stabil yang menyebabkan para mahasiswa tidak dapat mengakses aplikasi misalnya WhatsApp dan juga Amelia dan juga Zoom. Dan selanjutnya itu yaitu kuota. Jadi karena sering banyak tugas, maka kuota seringkali tidak cukup untuk mengirim tugas. Terima kasih. Nama saya Brigita Diva Jasyanti. Saat ini saya akan memberikan pendapat saya mengenai perkuliahan online yang sudah berlangsung beberapa waktu terakhir ini. Perkuliahan online yang dilaksanakan memiliki dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif yang diperoleh adalah yang pertama, di mana biaya transportasi mahasiswa yang lebih hemat dikarenakan perkuliahan dapat dilaksanakan dimanapun kita berada. Yang kedua, keaktifan mahasiswa meningkat dikarenakan banyak mahasiswa yang malu mengutarakan pendapat mereka dan mengajukan pertanyaan ketika di depan banyak orang. Namun ketika kuliah online berlangsung,
mereka lebih berani menyatakan pendapat mereka sendiri. Selanjutnya akan dibahas mengenai dampak negatifnya. Ya, tidak lain tidak bukan adalah jaringan internetnya, karena tidak semua daerah memiliki jaringan internet yang stabil. Ada beberapa daerah yang tidak stabil jaringan internetnya, sehingga hal tersebut berpengaruh pada pelaksanaan perkuliahan ini. Sekian pendapat saya dan atas perhatian yang diberikan. Nama saya Renali Mondigir dan saya sangat setuju dengan diberlakukannya program perkuliahan daring ini untuk memutus rantai penyebaran dari COVID-19. Dan selama mengikuti kegiatan perkuliahan daring ini, saya mendapatkan beberapa kelebihan dan kekurangan menurut saya sendiri. Yang pertama, kelebihan dari perkuliahan daring. Perkuliahan menjadi semakin santai karena saya dapat menjalankan beberapa kegiatan sekaligus jika dosen yang mengampu mata kuliah hanya menerapkan perkuliahan via teks atau voice note saja, bukan berupa video conference. Dan saya dapat mengikuti perkuliahan daring ini di mana saja. Dan karena perkuliahan daring ini, saya juga dapat menghemat biaya hidup dan uang saku. Yang kedua, kekurangan dari perkuliahan daring ini menurut saya sendiri. Sering terjadi gangguan dari jaringan seluler, sehingga menyebabkan saya sulit untuk mengakses dan masuk pada perkuliahan daring yang sementara berjalan. Dan pola interaksi yang terjadi karena perkuliahan daring ini menurut saya sangat rendah. Mengapa? Karena untuk berkomunikasi dan berdiskusi baik dengan dosen ataupun dengan teman-teman mahasiswa menjadi sulit. Dan dalam memahami materi yang diberikan dosen menjadi semakin sulit juga. Dan dalam mempresentasikan hasil diskusi menjadi semakin rumit, dan ini berbeda sekali dengan kuliah tatap muka. Kemudian dalam mengikuti perkuliahan daring ini, mata saya cepat menjadi merah dan menjadi lelah jika perkuliahan daring ini berupa video conference karena terlalu lama menghadap layar PC atau layar handphone. Demikian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angelin Adelida Nangon. Pada saat ini, saya akan memberikan pendapat saya mengenai pembelajaran daring di tengah wabah pandemi COVID-19. Menurut pendapat saya, pembelajaran daring di tengah wabah pandemi COVID-19 ada yang menyenangkan, ada pula membosankan. Menyenangkan dalam artian memberikan tugas-tugas yang kreatif dan mengasah skill otak mahasiswa untuk berkreasi menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Ada juga beberapa dosen yang mengajarkan dengan detail, materi mudah diakses dan mudah dimengerti. Saya mengusul untuk kedepannya pembelajaran daring kreativitasnya dipertahankan, bahkan lebih kreatif lagi. Sekian dari saya, stay safe. Nama saya Livia Tendian. Pendapat saya tentang pembelajaran daring di tengah wabah pandemi COVID-19 yang dilakukan secara online dari kediaman masing-masing itu tidaklah mudah untuk dilakukan karena memerlukan kesiapan perangkat dan paket data internet yang masih dikelola secara mandiri. Banyak mahasiswa yang mengeluh karena jaringan, apalagi mahasiswa yang tinggal di daerah yang terpencil. Dan juga tidak semua dosen dan mahasiswa siap mengoperasikan sistem pembelajaran daring dengan cepat, termasuk juga mempersiapkan bahan pembelajaran secara digital. Jadi saya menghimbau untuk kita semua untuk mematuhi peraturan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah untuk memutus mata rantai virus corona. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Nama saya Palenita Repi, dan menurut saya pembelajaran daring yang dilaksanakan di tengah pandemi wabah COVID-19 ini baik, bagus, tapi memang ada beberapa kendala yang
dialami oleh kami mahasiswa, khususnya saya juga, yang diantaranya jaringan yang akhir-akhir ini seringkali tidak stabil, juga mungkin penggunaan data yang semakin meningkat dikarenakan kuliah online yang dilaksanakan saat ini. Terima kasih. Halo, nama saya Febriani Alfie. Pendapat saya mengenai pembelajaran daring selama pandemi wabah COVID-19, menurut saya itu sangat membantu bagi mahasiswa dan pelajar. Karena mahasiswa dan pelajar tidak ketinggalan pelajaran, itu yang pertama. Jadi kita belajar terus. Namun ada kekurangan juga. Ada beberapa materi mata kuliah yang tidak dapat dimengerti jika hanya dengan membaca buku saja. Jadi ada beberapa materi yang tidak dapat dipahami jika hanya membaca buku saja, buku cetak. Itu yang menurut saya. Saya Baliana Paundu. Pendapat saya tentang perkuliahan daring terkait situasi saat ini, yaitu di mana dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Saya setuju pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara online karena ini untuk keselamatan kami mahasiswa, di mana kesehatan merupakan faktor paling penting. Namun dalam hal keefektifan, menurut saya perkuliahan daring tidak seefektif dengan perkuliahan tatap muka di kampus karena ada berbagai kendala yang dialami mahasiswa dalam mengakses perkuliahan karena buruknya jaringan internet, sehingga menyebabkan mahasiswa ketinggalan materi perkuliahan bahkan absen. Hal ini berdampak dalam pemahaman mahasiswa terkait dengan materi perkuliahan tersebut. Demikian pendapat saya tentang perkuliahan daring. Perkenalkan, nama saya Wanda Tulangko. Nah, pendapat saya mengenai pembelajaran daring di tengah wabah COVID-19 yaitu, menurut saya pembelajaran daring itu sangat berguna dan bermanfaat bagi kita siswa ataupun mahasiswa. Karena pembelajaran daring tersebut memanfaatkan segala teknologi yang ada di sekitar kita seperti handphone, internet, dan sebagainya. Sehingga kita bisa mengakses pembelajaran ataupun perkuliahan dari rumah ataupun dari kos. Menurut saya pembelajaran ini kurang efektif. Karena walaupun pembelajaran ini menggunakan teknologi yang ada di sekitar kita, namun tidak semua orang memiliki kemampuan teknologi dan ekonomi yang sama. Itu juga ada beberapa materi yang belum tentu bisa kita pahami melalui pembelajaran daring ini, karena materi tersebut perlu ada penjelasan secara langsung oleh guru maupun oleh dosen. Masalah tersebut menjadi salah satu hambatan kita dalam pembelajaran daring ini. Demikian, pembelajaran daring ini sangat efektif dalam kegiatan pengiriman tugas untuk proses pembelajaran. Itu juga, pembelajaran ini menjadi solusi dalam kegiatan pembelajaran di tengah wabah COVID-19 saat ini. Nah, demikian pendapat saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata saya yang kurang berkenan bagi pendengar sekalian. Terima kasih. Baik, nama saya Agustina Rupere. Saat ini saya akan memberikan pendapat saya mengenai pembelajaran metode daring di tengah wabah COVID-19 saat ini. Nah, intinya saya keberatan melakukan pembelajaran secara daring. Mengapa? Karena masih sangat banyak kendala dalam melakukan metode pembelajaran ini. Yang menjadi hambatan pertama yaitu hambatan fisik. Pencapaian sasaran kemungkinan dibatasi oleh keadaan pengetahuan tentang teknologi. Hal ini bisa terjadi karena masih banyak mahasiswa yang
mengalami kesulitan dalam memahami cara penggunaan teknologi dalam kuliah online. Nah, dengan keterhambatan ini, banyak mahasiswa menjadikan kuliah online sebagai alasan untuk bermalas-malasan, bermasa bodoh, sehingga timbul rasa malas dan tidak ingin mencari tahu. Hambatan kedua yaitu hambatan distributif. Mahasiswa menjadi tidak leluasa dalam pembelajaran karena tidak terjadi komunikasi dua arah antara mahasiswa dan dosen, sehingga mahasiswa sulit untuk memahami materi yang telah diberikan oleh dosen. Hambatan yang ketiga yaitu hambatan jaringan internet. Hambatan jaringan internet ini juga yang sangat penting dalam kuliah daring atau kuliah online saat ini. Nah, seringkali jaringan internet yang kurang stabil sehingga menyebabkan tidak efektifnya pembelajaran daring atau kuliah online ini. Nah, demikian pendapat saya. Terima kasih. Nama saya Fabian Paisa. Menanggapi pembelajaran daring di tengah wabah virus COVID-19 ini pastinya sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Karena proses pembelajaran tidak bisa berjalan dengan efektif. Terkadang dalam melaksanakan pembelajaran tidak memungkinkan untuk tersalurnya ilmu yang disampaikan, sehingga proses pembelajaran tidak berjalan semestinya, dan juga kurangnya media pembelajaran yang memungkinkan untuk proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Semoga wabah virus COVID-19 ini bisa selesai dan bisa kembali seperti biasa melakukan pembelajaran tatap muka, sehingga setiap pembelajaran dan ilmu bisa tersalur dengan baik dan tidak ada yang dapat menghalangi proses pembelajaran agar bisa berjalan dengan efektif. Sekian dan terima kasih. Saya Cindy Walangitan. Saat ini, pemerintah Indonesia menginstruksikan untuk stay at home. Tujuannya untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Instruksi ini juga harus wajib diikuti oleh setiap mahasiswa. Akhirnya, berbagai alternatif metode pembelajaran daring atau online learning pun diterapkan. Pembelajaran teknologi informasi memang sudah beberapa tahun terakhir ini dilakukan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Namun pembelajaran daring yang berlangsung pada saat ini tentunya berdampak bagi dosen mahasiswa, guru, siswa, dan orang tua. Dan tentunya mempunyai pro dan kontra. Beberapa faktor yang akan menghambat proses terjadinya pembelajaran secara daring. Yang pertama, sarana dan prasarana. Yang kedua, jaringan internet yang kadang tidak stabil. Dan yang ketiga itu biaya. Adanya gerakan stay at home, kita jadi lebih banyak waktu untuk diri kita sendiri dan juga untuk keluarga kita. Perkenalkan, nama saya Rangga Mandalika. Pendapat saya mengenai pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 ini tentunya ada keuntungan dan juga kerugian bagi saya. Untuk kerugiannya, dalam proses perkuliahan dan juga dalam proses pengiriman tugas, ada beberapa kendala seperti jaringan yang kurang bagus, sehingga ketika saya mengirim tugas atau mengikuti proses perkuliahan itu tidak berlangsung dengan baik, dan itu menimbulkan kerugian bagi saya karena tidak mengikuti proses perkuliahan dan juga tidak memasukkan tugas kepada dosen. Dan untuk keuntungannya, keuntungan bagi saya yaitu saya menjadi lebih irit dan juga pengeluaran tiap bulannya itu menjadi lebih sedikit karena proses pembelajaran seperti ini berlangsung dari rumah masing-masing mahasiswa itu tinggal. Dan harapan saya ke depannya untuk proses perkuliahan daring di tengah pandemi COVID-19 ini agar lebih ditingkatkan lagi, dan juga media-media yang digunakan agar lebih disaring dan juga lebih dipilih dengan baik, sehingga mahasiswa
dan juga dosen dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Hanya itu pendapat saya mengenai pembelajaran daring di tengah COVID-19 ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wode Supriyani, biasa dipanggil Yan. Ketahui bersama bahwa sekarang ini kita sedang mengalami ujian, yang mana ujian ini lebih berat dari ujian yang kita lakukan di sekolah, di kampus, atau di tempat lain. Ujian ini adalah pandemi COVID-19 yang masih kita rasakan pada saat ini dan sangat berdampak luar biasa bagi kita semua, khususnya di bidang pendidikan. Tentunya kami sebagai mahasiswa sangat mengalami perubahan-perubahan yang sangat luar biasa dari proses belajar yang kami laksanakan. Contohnya seperti kami melakukan yang namanya kuliah online. Tentunya dengan kuliah online ini sangat membawa perubahan bagi diri saya sendiri, karena kita menerima materinya secara online dan semuanya berlangsung tanpa tatap muka secara langsung. Adapun ia bisa menggunakan aplikasi. Dengan kuliah online ini, saya sangat merasakan suka duka dalam mengikuti setiap proses pembelajarannya, di mana kita melakukan pembelajaran secara online. Adapun suka duka dari kuliah online ini, dari saya pribadi sangat mengalami banyak hal, misalnya seperti koneksi internet saya yang tidak stabil, kurang paham dengan materi yang dijelaskan oleh dosen, dan banyak hal. Begitupun saya sebagai mahasiswa jurusan pendidikan matematika, di mana kita ketahui bersama bahwa pembelajaran matematika itu bukan pembelajaran yang boleh dibilang mudah, karena dalam setiap pembelajaran itu ada tantangan-tantangan sendiri yang harus kita lewati. Dan di mata pelajaran itu tidak semua mata pelajaran bisa disampaikan secara. Dan sukanya dalam kuliah online ini kita bisa melakukannya di mana saja, tentunya masih di lingkungan kita sendiri, di rumah sendiri, karena kita ketahui bahwa sekarang ini kita tidak bisa berada di luar rumah ataupun melakukan aktivitas yang di luar rumah, karena kita ketahui bersama bahwa coronavirus ini sangat berbahaya. Saya berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir supaya kita bisa melakukan aktivitas seperti semula. Dan ingat bahwa ujian tetap kita bisa lewati. Oleh karena itu teman-teman, kita harus mematuhi setiap aturan dari pemerintah, karena setiap aturan yang mereka lakukan itu sangat baik untuk memutus mata rantai dari virus tersebut. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan mengenai COVID-19 dan dampaknya bagi pembelajaran, khususnya saya sebagai mahasiswa. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Witri Estika Muda. Jadi di video kali ini saya akan memberikan pendapat saya mengenai pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19. Jadi menurut saya di awal perkuliahan online ini memang sangat menyenangkan karena kita tidak perlu lagi berangkat ke kampus untuk melakukan aktivitas belajar mengajar. Kita bisa melakukan aktivitas belajar mengajar dari rumah masing-masing. Kemudian kita bisa melakukan absen juga dari rumah masing-masing. Tetapi belakangan ini kami mulai kewalahan karena banyaknya tugas. Belum lagi kita harus tetap stay di depan handphone untuk menunggu info-info dari dosen. Kuliah online ini membuat saya dituntut untuk lebih mengerti bagaimana menggunakan teknologi. Jadi di sini kita tidak hanya akan belajar materi yang diberikan dosen, tetapi kita juga harus belajar bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi dalam sistem pembelajaran online ini. Belajar sendiri di rumah, memahami sendiri materi yang diberikan dosen, karena kalau biasanya di perkuliahan tatap muka, kita lebih mudah mengerti pembahasan yang disampaikan langsung oleh dosen. Di samping itu, kami juga sebagai mahasiswa harus selalu aktif internet dan bergantung pada jaringan yang bagus. Baiklah, itulah tadi pendapat saya mengenai pembelajaran daring di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Yanti Maria Dien, dan saat ini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang kuliah daring. Kuliah daring adalah perkuliahan secara online atau yang dilakukan di luar kampus dengan aplikasi online yang sangat induktif.
Nah, dalam kuliah daring terdapat dampak negatif dan juga dampak positifnya. Salah satu dampak positifnya, mahasiswa dan dosen menjadi lebih mahir dalam menggunakan aplikasi online. Nah, dan salah satu dampak negatifnya adalah terkadang laptop dan Android atau handphone yang mahasiswa dan dosen gunakan terkadang jaringannya terkadang bisa error. Nah, itu dikarenakan jaringannya tidak bagus ataupun laptop dan Android yang kita gunakan itu sudah tidak layak untuk dipakai lagi. Nah, yang terakhir, harapan saya semoga wabah ini cepat berakhir dan bangsa kita cepat dipulihkan. Terima kasih. Halo, nama saya Noper Pamula dan melalui kesempatan ini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang dampak pembelajaran daring di tengah wabah pandemi COVID-19. Di tengah wabah pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah secara khusus di Indonesia mengharuskan untuk work from home, yang artinya bekerja dari rumah. Di dalam bekerja dari rumah, belajar adalah salah satu kegiatan yang dilakukan di dalamnya. Belajar yang dilakukan dari rumah mengharuskan kita untuk melakukan pembelajaran online atau pembelajaran daring. Tentunya, pembelajaran daring memiliki dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dan di minggu ke-7 yang berjalan ini, selama pembelajaran daring dilakukan, saya pribadi sudah merasakan ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dan saat ini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang kedua dampak tersebut. Menurut saya, dampak negatif dari pembelajaran daring yang dilakukan di tengah wabah COVID-19 saat ini adalah bagi mereka atau bagi kami, secara khusus saya pribadi, yang merupakan orang audiovisual akan kesusahan dalam memahami dan mengerti materi yang diberikan oleh dosen. Karena sebelumnya kita selalu belajar dengan cara melihat dan mendengar para dosen mengajar secara langsung. Kemudian untuk yang kedua adalah mereka yang harus melakukan praktikum. Pastinya dan tentunya mereka akan sangat kesusahan karena mereka akan melakukan praktikum di suatu lembaga atau di suatu universitas atau sekolah di mana mereka menuntut ilmu. Namun pada saat ini kita diwajibkan untuk melakukan pembelajaran daring atau pembelajaran dari rumah, sehingga akan sangat kesusahan untuk melakukan praktikum dan bisa saja praktikum tersebut terbengkalai. Kemudian yang ketiga adalah masalah jaringan. Pada saat ini terkadang pada saat pembelajaran sedang berlangsung, jaringan kadang terputus sehingga pembelajaran yang sedang berlangsung pun juga terputus. Kemudian menurut saya pribadi juga ada dampak positifnya, yaitu sebelumnya kita sudah menggunakan teknologi untuk menunjang pendidikan. Namun saat ini kita lebih ekstra lagi menggunakan begitu banyak aplikasi yang sudah kita pergunakan, dan juga penggunaan teknologi sudah 2 kali lipat kita gunakan dari sebelumnya. Harapan saya semoga wabah ini segera berlalu dan kiranya kelas-kelas di kampus, di setiap lembaga pendidikan boleh segera terisi, dan biarlah kiranya wabah ini segera berlalu. Demikian, terima kasih. Kenalkan, nama saya Saranesa Sinaga. Baiklah, di video kali ini saya akan memberikan pendapat saya mengenai pembelajaran daring di tengah wabah COVID-19. Nah, pembelajaran daring atau pembelajaran di rumah dilakukan secara menyeluruh di tengah wabahnya COVID-19 ini. Pembelajaran daring ini di samping dapat memberikan dampak positif, namun juga dapat memberikan dampak negatif. Dampak positifnya berupa lebih banyak waktu yang dihabiskan di rumah, dan tentunya dengan lebih banyak waktu yang kita habiskan di rumah, maka itu dapat mengurangi sedikit penularan penyakit COVID-19 ini. Dan adapun dampak negatifnya, yaitu bila tidak dilakukan arahan, aturan, serta petunjuk yang dilakukan secara sistematis dengan cara yang baik dan menyeluruh. Nah, oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan saya atau pendapat saya mengenai pembelajaran daring yang dilakukan di rumah di tengah mewabahnya COVID-19 ini. Terima kasih.
Halo, perkenalkan nama saya Priscilla Egede Mengilala. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai perkuliahan atau pembelajaran daring. Nah, di sini ada dua, yaitu keuntungan dan kerugian. Nah, untuk keuntungan kita bisa belajar di mana saja, kapanpun yang kita mau. Dan melalui pembelajaran daring ini juga, kita sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswi, sebagai pemuda-pemudi, bisa menggali kreativitas kita. Contohnya, di saat ada tugas membuat video pembelajaran, di situ kita bisa memberikan kreativitas kita, menggali kreativitas kita untuk membuat atau mendesain video pembelajaran sehingga menarik. Dan melalui pembelajaran daring ini juga kita bisa menggunakan media teknologi berupa handphone, laptop untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan lebih berguna. Nah, untuk poin yang kedua yaitu kekurangan. Di sini saya secara pribadi merasakan kekurangan atau kesulitan dalam pembelajaran daring. Kesulitannya ketika tidak ada signal internet maupun tidak ada kuota. Terima kasih. Nama saya adalah Rosa Kristiani Ayer. Semakin tingginya tingkat kasus corona di Indonesia membuat pemerintah melakukan kebijakan bahwa pembelajaran dilakukan di rumah atau secara daring. Kuliah secara daring membawa beragam kendala baru dalam proses perkuliahan, seperti ketidakstabilan koneksi internet, baik dari mahasiswa maupun dosen, sehingga dalam penyampaian materi dari dosen atau tanggapan dari mahasiswa terlambat. Kendala lain kuliah dengan sistem ini membutuhkan kuota yang banyak, sehingga mahasiswa harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli paket internet. Namun di balik itu semua, sistem pembelajaran seperti ini membuat mahasiswa melakukan perkuliahan lebih santai, seperti dengan menonton TV, makan, bahkan dapat membantu orang tua di rumah. Bahkan mahasiswa mempunyai pengalaman baru atau hal baru yang didapatkan dari sistem pembelajaran seperti ini. Saya berharap musibah ini cepat berlalu sehingga sistem perkuliahan secara offline cepat berlangsung seperti semula. Demikian, terima kasih. Hai, saya Tazkia Nurul Hidayah-Binti. Saya akan memberikan pendapat saya terkait dengan pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19. Nah, menurut saya, pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 ini memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, dampak positifnya yaitu yang pertama, siswa dapat mengakses materi dimanapun siswa belajar. Tetapi dalam hal ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita hanya bisa mengakses materi hanya di dalam rumah saja. Nah, yang kedua yaitu siswa dapat melakukan pembelajaran daring dan dapat membaca materi dengan melakukan kegiatan santai seperti sambil duduk, sambil makan, ataupun sambil tidur. Nah, yang ketiga yaitu aman dari virus corona, karena dengan adanya pembelajaran daring ini kita melakukan social distancing, di mana kita tidak saling bertatap muka, karena dengan adanya pembelajaran tatap muka bisa mengakibatkan virus cepat menyebar, karena virus corona ini tingkat penyebarannya sangatlah cepat antara manusia dengan manusia. Nah, yang terakhir yaitu dampak negatif dari pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 ini, yaitu yang pertama adanya kejahatan-kejahatan cyber pada aplikasi-aplikasi pembelajaran daring seperti yang kita ketahui sekarang, yaitu pada Zoom. Banyak yang sudah bisa meretaskan aplikasi tersebut. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran yang tidak efektif, karena tidak melakukan pembelajaran tatap muka yang biasanya guru menjelaskan langsung kepada siswa. Tapi ini tidak, karena dengan adanya pembelajaran daring ini, banyak siswa yang keberatan karena banyak materi yang tidak dapat dimengerti secara langsung oleh para pengajar. Nah, yang terakhir yaitu tugas yang sangatlah menumpuk, karena dengan adanya pembelajaran daring ini tidak dapat menjamin semua siswa dapat mengikutinya. Jadi, para pengajar memberikan tugas untuk menjadikan suatu bukti dalam mengikuti pembelajaran daring tersebut. Nah, hanya itulah pendapat saya.
Terima kasih. Saya Sarah Al-Haid. Pada video saya kali ini, saya akan memberikan sedikit pendapat terkait dengan pembelajaran daring di tengah wabah pandemi COVID-19 saat ini. Seperti kita ketahui, di tengah wabah ini kita diharuskan untuk tidak melakukan pertemuan yang akan mengumpulkan banyak orang karena dikhawatirkan akan terjadinya penularan. Kegiatan pembelajaran di sekolah maupun perkuliahan juga termasuk dalam hal ini, sehingga pembelajaran maupun perkuliahan dilakukan secara daring dengan memanfaatkan fasilitas internet dan teknologi yang ada. Pembelajaran daring ini mungkin dirasa sebagai solusi yang tepat di tengah wabah pandemi ini agar pendidikan tetap dapat berjalan dengan baik. Saya rasa dalam hal ini ada hal positif maupun hal negatif yang dapat kita ambil. Adapun menurut saya pribadi, dengan adanya pembelajaran daring ini, saya jadi memiliki pengalaman bagaimana pembelajaran atau perkuliahan secara daring. Dan saya juga jadi bisa mengetahui bagaimana menjalankan fitur-fitur internet tertentu ataupun aplikasi-aplikasi tertentu yang dapat membantu dalam perkuliahan daring ini. Dan juga adapun hal yang merupakan kelemahan dari pembelajaran daring ini menurut saya, seperti kita ketahui, pembelajaran daring ini memanfaatkan fasilitas internet yang ada, sehingga kita diharuskan untuk selalu sedia dengan kuota internet. Mungkin untuk beberapa pihak dengan ekonomi yang cukup baik, mungkin tidak terlalu merasakan dampak dari hal ini. Tapi untuk orang-orang tertentu, juga termasuk saya, hal ini cukup menjadi beban. Apalagi untuk beberapa orang, saat ini orang tua mereka juga pemasukannya juga terdampak karena adanya wabah ini. Dan dengan adanya pembelajaran daring yang harus selalu sedia dengan kuota internet ini menjadi beban tersendiri untuk mereka dan juga untuk orang tua mereka. Kalau saran dari saya, mungkin dari pihak pemerintah maupun dari pihak kampus atau pihak sekolah mungkin dapat membantu agar pembelajaran ini atau perkuliahan daring ini dapat berjalan dengan baik, dan juga agar tidak ada pihak-pihak yang merasa diberatkan. Dan juga untuk saran saya untuk pendidik atau guru ataupun para dosen agar tetap dapat memberikan pendidikan yang terbaik dan juga dapat memberikan pembelajaran yang bermanfaat dan berkualitas bagi para siswa maupun para mahasiswa, supaya pembelajaran ini tetap dapat berjalan dengan baik. Itulah sedikit pendapat saya. Assalamualaikum. Halo, saya Citra Yohan Karapa. Hari ini saya akan memberikan pendapat saya terkait pembelajaran daring di tengah wabah pandemi COVID-19. Pembelajaran online ini merupakan pembelajaran yang sangat baru bagi saya. Jadi ada kelebihan maupun kekurangan yang menurut saya terjadi dalam pembelajaran online ini. Kelebihan pertama yaitu fleksibilitas waktu. Mahasiswa lebih fleksibel dalam mengatur waktu untuk perkuliahan. Kelebihan yang kedua adalah mahasiswa lebih banyak untuk melakukan kegiatan di rumah. Jadi hal ini juga dapat membantu pemerintah untuk mengatasi wabah dari COVID-19. Selanjutnya, kekurangan atau kendala dalam perkuliahan daring yang pertama, lebih sulit memahami materi, kuota internet yang terbatas, serta jaringan yang kurang stabil bagi mahasiswa. Itulah pendapat saya terkait kuliah daring selama wabah COVID-19 ini. Sekian dan terima kasih. Nama saya Indah Sari Malangi. Adanya pandemi berdampak pada sistem pembelajaran yang biasa kita lakukan dengan tatap muka langsung, namun saat ini pembelajaran dialihkan ke sistem pembelajaran daring. Namun, apakah penerapan sistem pembelajaran daring di tengah wabah COVID-19 ini telah efektif? Nah, menurut saya dari apa yang saya rasakan di sini terdapat beberapa kendala. Yang pertama, ketika seorang pendidik menyampaikan pembelajaran melalui sistem pembelajaran daring, maka peserta didik harus mengakses internet yang tentunya memiliki jaringan internet yang stabil untuk menerimanya. Tetapi masalahnya di sini tidak semua peserta didik dapat mengakses jaringan internet yang stabil di tempat tinggalnya. Lain lagi dengan persoalan paket data yang tentunya diperlukan untuk mengakses internet, dan hal ini juga memerlukan biaya.
Di sini saya berharap para pemerintah dan para pendidik dapat memahami dan dapat memperhatikan kondisi peserta didik sebagai regenerasi kepemimpinan bangsa dalam menimba ilmu di tengah-tengah COVID-19 ini. Mari kita senantiasa menjaga kesehatan untuk keselamatan dirimu dan untuk keselamatan orang-orang di sekitarmu. Sekian dan terima kasih. Nama saya Nilu Narvi Natalia. Jadi pendapat saya tentang pembelajaran daring yang dilakukan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini tentu saja sangat membantu untuk mentaati aturan pemerintah agar kita tetap stay home. Karena ini juga merupakan tanggung jawab kita untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Namun tentu saja pembelajaran dengan sistem daring ini ada kekurangan yang dirasakan oleh dosen dan juga mahasiswa. Contohnya banyak mahasiswa yang sulit untuk memahami atau mengerti dengan pembelajaran yang diajarkan. Mahasiswa diwajibkan untuk selalu online, dan tentunya hal ini membutuhkan kuota yang banyak. Nah, itulah kekurangan-kekurangan yang dirasakan oleh mahasiswa dari wabah COVID-19 ini. Tapi ada juga kelebihan yang dirasakan oleh mahasiswa. Tentunya mahasiswa lebih santai dalam pembelajaran dalam COVID-19 ini, dalam pembelajaran daring ini, karena mahasiswa bisa belajar sambil makan atau sambil rebahan, dan banyak hal yang bisa dirasakan mahasiswa. Dan saya berharap wabah ini bisa segera terselesaikan atau segera teratasi, sehingga pembelajaran secara offline bisa kembali terlaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti. Pada video ini saya akan memberikan pendapat saya tentang daring atau kuliah di rumah. Menurut saya, sisi positifnya yaitu kita bisa menggunakan teknologi pada saat ini yang biasanya kita tidak menggunakan pada saat kuliah tatap muka, tapi pada saat kuliah di rumah ini kita bisa menggunakan kecanggihan teknologi. Adapun sisi negatifnya dengan dampak COVID-19 ini yaitu jika belajar matematika saja secara langsung kita tidak mengerti, apalagi hanya melalui teknologi atau hanya melalui internet. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang pendapat saya tentang kuliah di rumah. Assalamualaikum. Nama saya Nira Warsipa. Menurut saya, pembelajaran yang dilaksanakan secara daring saat ini kurang efisien karena proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring sangat bergantung pada jaringan internet. Apabila jaringan internet kurang stabil, maka proses pembelajaran akan sangat terganggu. Namun, di sini bukan berarti bahwa proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring itu merugikan maupun menguntungkan, karena memang proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring memiliki sisi negatif dan sisi positif. Meskipun demikian, entah itu menguntungkan ataupun merugikan, menurut saya ini adalah hal yang paling tepat yang diambil oleh pihak kampus maupun pihak sekolah-sekolah, karena apabila proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka langsung di sekolah-sekolah maupun di kampus-kampus, akan sangat berbahaya melihat kondisi yang tengah dialami oleh negara kita saat ini. Jadi, menurut saya, proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring adalah hal yang tepat yang diambil oleh pihak kampus maupun pihak sekolah-sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Citra Daud. Baiklah, dalam video saya kali ini saya akan memberikan pendapat saya mengenai pembelajaran daring atau online di tengah pandemi COVID-19. Indonesia punya tantangan besar dalam penanganan COVID-19. Dari semua aspek yang menjadi tantangan, saya lebih terfokus pada aspek pendidikan. Pandemi COVID-19 memaksa kebijakan physical distancing atau menjaga jarak fisik untuk meminimalisir persebaran COVID-19.
Penerapan physical distancing sangat berpengaruh pada aspek pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan belajar dari rumah atau pembelajaran daring atau online. Kebijakan ini diupayakan untuk memutus mata rantai COVID-19 di tengah masyarakat. Metode pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang diterapkan pemerintah dianggap sebagai tantangan tersendiri. Pembelajaran secara online harusnya mendorong siswa menjadi kreatif, mengakses lebih banyak ilmu pengetahuan, serta menghasilkan karya, bukan membebani siswa dengan tugas yang menumpuk setiap hari. Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran daring ini. Di antaranya, yang pertama, penguasaan teknologi yang masih rendah, yang kedua jaringan internet, dan yang ketiga biaya. Sekian dan terima kasih, itulah pendapat saya mengenai pembelajaran daring atau online di tengah pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Melisa Hengkeng. Nah, pendapat saya tentang perkuliahan secara daring ini menurut saya ada kesan positif dan ada juga kesan negatifnya. Untuk kesan positifnya ini, masyarakat membantu kebijakan pemerintah yaitu dengan physical distancing. Meskipun di tengah pandemi COVID ini, mahasiswa dan juga dosen masih bisa untuk melakukan aktivitas perkuliahan serta juga untuk menjaga kesehatan masyarakat. Nah, untuk kesan positif yang kedua yaitu mengikuti perkembangan teknologi atau juga gaya hidup yang instan. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, maka mahasiswa dan juga dosen tidak perlu lagi untuk pergi ke kampus. Dan yang ketiga, kesan positifnya yaitu mahasiswa dan dosen bisa berkuliah dalam keadaan apapun. Nah, untuk kesan negatifnya yaitu ada mahasiswa yang tinggal di pelosok-pelosok daerah dan mungkin memiliki kendala dari jaringannya, karena kita tahu bersama stabilitas dari berbagai daerah itu berbeda-beda. Jadi ketika jaringannya tidak stabil, maka mahasiswa tidak bisa untuk mengikuti perkuliahan secara online. Serta juga mungkin kendala dari kuota, karena perkuliahan secara online mengharuskan mahasiswa untuk mengisi kuota, karena kalau tidak maka mahasiswa tidak bisa untuk mengikuti perkuliahan secara online. Nah, kesan negatif selanjutnya adalah mahasiswa sangat sulit untuk memahami materi yang disajikan, karena mungkin ada mahasiswa yang terkesan kuliah dengan santai, misalnya tidak mengikuti kuliah dengan benar karena menurutnya tidak diperhatikan atau tidak dilihat oleh dosen, serta kurangnya sosialisasi karena tidak ada perkuliahan secara tatap muka atau secara langsung. Nah, untuk masalah efektif belajar atau tidaknya perkuliahan secara online itu dikembalikan kepada mahasiswa. Misalnya dari masalah jaringan, mahasiswa bisa untuk mencari tempat yang memiliki jaringan yang stabil. Tetapi yang pastinya untuk perkuliahan secara online dan perkuliahan secara langsung atau secara tatap muka itu sangat berbeda. Karena bagi saya perkuliahan secara tatap muka itu jauh lebih efektif dan lebih mudah untuk mahasiswa. Terima kasih. Mungkin itu pendapat saya tentang perkuliahan daring. Saya Andri Sejaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pendapat saya terkait dengan kelebihan dan kekurangan kuliah daring di tengah wabah COVID-19. Pada kelebihan kuliah daring ini, yang pertama, mahasiswa dapat melaksanakan kuliah di mana saja dan kapan saja sesuai dengan kestabilan internet yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, mahasiswa lebih menghemat kantong untuk biaya transportasi kuliah. Kemudian, sesi tanya jawab lebih fleksibel di kuliah daring ini karena dapat dilakukan dengan chatting di media sosial. Kemudian, perkuliahan lebih singkat di kuliah daring ini dibandingkan dengan waktu kuliah di kampus secara normal. Lalu mahasiswa juga dapat melihat kembali materi yang telah diberikan oleh dosen karena materi yang diberikan berupa modul atau file yang dapat di-download sehingga dapat tersimpan di smartphone ataupun komputer mahasiswa. Kemudian kuliah daring ini juga melatih kita untuk bertanggung jawab
dan kreatif sehingga dapat membentuk pribadi yang lebih percaya diri. Dan ada juga kekurangan dari kuliah daring ini, antara lain yaitu 1. Kuliah daring ini sangat bergantung pada kestabilan jaringan. Apabila jaringan di tempat mahasiswa tersebut kurang bagus, maka proses pembelajaran akan sulit, apalagi pada saat ujian. Terus yang kedua, mahasiswa harus lebih disiplin lagi dalam mengikuti kuliah. Apabila terlambat mengikuti kuliah, maka kurang pula materi yang didapatkan pada hari itu. Yang ketiga, interaksi sosial lebih sulit karena mahasiswa lebih biasa sendiri. Yang keempat, ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa dilakukan secara online karena menyulitkan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir dari kekurangan kuliah daring ini adalah smartphone yang mahal untuk dibeli mahasiswa karena menggunakan aplikasi-aplikasi tatap muka yang membutuhkan sistem operasi smartphone yang lebih canggih. Mungkin itu dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya Felisa Sunilani Lombo. Di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang perkuliahan daring yang dilaksanakan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini. Menurut saya, perkuliahan daring adalah perkuliahan yang cukup rumit. Kenapa? Karena perkuliahan daring melibatkan jaringan. Seperti yang kita ketahui, bahwa jaringan memiliki peran penting terhadap perkuliahan daring. Tanpa jaringan, perkuliahan daring tidak akan terlaksana dengan baik. Sementara kita melihat situasi saat ini bahwa jaringan itu tidak selalu baik, sehingga pemberian materi dari dosen kepada mahasiswa itu tidak efektif terterima dengan baik oleh mahasiswa. Nah, itu adalah alasan kenapa saya memberikan pendapat bahwa perkuliahan daring adalah perkuliahan yang cukup rumit. Terima kasih. Nama saya Viola Karundeng. Menurut pendapat saya, tentang pembelajaran daring di tengah wabah pandemi COVID-19 ini memiliki kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya yaitu dengan beberapa kuliah online yang dilaksanakan atau berlangsung dengan menggunakan video conference, itu cukup menghabiskan banyak kuota internet. Namun memiliki kelebihannya, yaitu pembelajaran daring dapat berlangsung atau dapat dilaksanakan di mana saja selama itu mempunyai akses internet yang ada. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan memberikan pendapat saya terkait dengan pembelajaran daring di tengah-tengah COVID-19. Bagi saya, pembelajaran daring ini berdampak positif dan juga negatif. Nah, dampak positif yang saya alami dari pembelajaran daring ini adalah saya menjadi lebih cakap lagi tentang teknologi, terutama tentang media-media pembelajaran terkait dengan pembelajaran daring ini. Zaman semakin berkembang, begitu pula teknologi. Seharusnya teknologi-teknologi yang berkembang saat ini bisa dimanfaatkan. Sebelumnya saya sama sekali tidak tahu tentang banyaknya media-media yang dapat kita gunakan untuk pembelajaran daring, bukan hanya tatap muka di kampus tapi juga bisa melalui pembelajaran online dengan tersedianya berbagai macam media pembelajaran. Nah, dengan adanya pembelajaran daring ini saya bersyukur sekali karena saya bisa lebih dapat banyak informasi lagi tentang media-media pembelajaran itu. Bukan hanya saya, teman-teman juga dan juga para pendidik dan juga dosen yang sebelumnya belum terlalu lumrah dengan teknologi-teknologi pembelajaran daring seperti saat ini. Dan poin negatifnya selama pembelajaran daring yang saya rasakan itu ada pada kestabilan jaringan. Nah, kalau jaringan tidak stabil, terkadang saya terlewatkan penjelasan dari dosen. Tetapi dari semua yang terjadi pada saat ini pembelajaran daring di tengah-tengah COVID-19, saya masih bersyukur karena ada perkembangan teknologi dan juga perkembangan pembelajaran daring, sehingga perkuliahan tidak berhenti tetapi terus berjalan meskipun melalui media-media online. Demikian pendapat saya, sekian dan terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Asma. Menurut saya, pembelajaran daring di tengah wabah COVID ini merupakan salah satu cara untuk tetap menerima materi yang diberikan oleh dosen tanpa tatap muka, melainkan secara online, sehingga pembelajaran tetap berlangsung walaupun tengah dilanda oleh virus. Namun, pembelajaran seperti ini seringkali membuat kami para mahasiswa kurang mengerti tentang materi matematika yang diberikan, karena ada beberapa materi yang seharusnya bisa dijelaskan secara langsung, namun karena adanya wabah virus ini sehingga kami para mahasiswa kurang mengerti tentang materi yang diberikan. Hai, nama saya Ronsi Barano. Pendapat saya mengenai pembelajaran daring terkait pandemi COVID-19. Menghadapi pandemi COVID-19 yang saat ini melanda dunia secara global telah berdampak pada sendi kehidupan manusia, salah satunya di bidang pendidikan. Sistem pembelajaran yang dahulu dilakukan dengan tatap muka, namun sekarang dilakukan dengan sistem pembelajaran daring. Menurut saya, penerapan sistem pembelajaran daring di tengah-tengah pandemi COVID-19 memiliki kendala, yaitu sebagai seorang mahasiswa, untuk melaksanakan pembelajaran daring, tentu perlu mengakses jaringan internet yang memerlukan jaringan internet yang stabil. Namun, tidak semua mahasiswa dapat mengakses jaringan internet yang stabil di tempat tinggalnya masing-masing. Seorang mahasiswa yang tidak dapat mengakses jaringan internet yang stabil di tempat tinggalnya, tentu ini menjadi kendala dan mengharuskan mereka untuk keluar rumah untuk mencari jaringan internet yang stabil. Ketika mahasiswa keluar untuk mencari jaringan internet yang stabil, tentu ini tidak sejalan lagi dengan prinsip penerapan pembelajaran daring di tengah-tengah pandemi COVID-19. Jadi saya berharap kiranya para dosen dapat memahami dan memperhatikan kondisi mahasiswa sebagai regenerasi kepemimpinan bangsa dalam menimba ilmu di tengah-tengah pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Kristi Francisca Sumuala. Pada saat ini saya akan memberikan pendapat saya tentang pembelajaran daring di tengah wabah COVID-19 ini. Pembelajaran ini mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya di antara lain, pembelajaran ini bisa dilaksanakan di mana saja. Yang kedua, pembelajaran ini menghemat biaya transportasi. Yang ketiga, materi yang sudah diberikan bisa dipelajari kembali. Kekurangannya di antara lain, pembelajaran daring ini sangat bergantung pada keadaan jaringan di mana kita melakukan pembelajaran. Yang kedua, sangat boros kuota. Dan yang ketiga, pembelajaran ini sangat bergantung pada keadaan baterai, handphone maupun laptop yang kita gunakan. Sekian dan terima kasih. Hai, nama saya Limursi Lalong. Saat ini kita sedang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang sedang menggemparkan dunia, yang menyebabkan banyak kegiatan-kegiatan terbengkalai, terutama dalam hal pendidikan, sehingga pemerintah menghimbau untuk melaksanakan proses pembelajaran secara online atau disebut dengan daring. Saya mengajak teman-teman yang ada di luar sana untuk tetap fokus dan semangat dalam belajar, sama seperti pada saat kita bertatap muka dengan dosen di kampus. Kita dituntut untuk belajar secara mandiri dari tempat kita masing-masing. Mari kita tetap gunakan kesempatan ini untuk tetap menambah pengetahuan dan wawasan kita, karena kita adalah generasi muda yang siap untuk kemajuan bangsa. Bagi guru-guru dan dosen-dosen yang ada di luar sana, tetap sabar dan semangat dalam mendidik dan mengarahkan kami ke arah yang lebih baik. Mengakhiri video ini, saya mengajak teman-teman untuk tetap stay di rumah dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Priscilia Rorong. Dalam video kali ini, saya akan memberikan pendapat saya tentang pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19. Menurut saya, perkuliahan atau pembelajaran daring ini tidak terlalu menyenangkan karena kadang kurang mengerti atau tidak terlalu paham dengan apa yang sudah dijelaskan dosen, apalagi kalau jaringan kurang memadai atau jaringannya jelek. Jadi perkuliahan ini atau pembelajaran daring ini tidak terlalu menyenangkan.
Halo, saya Anissa Megalinto. Pada video kali ini saya akan memberikan pendapat terkait pembelajaran daring di tengah wabah pandemi COVID-19 saat ini. Sistem pembelajaran daring ini membuat tugas-tugas semakin menumpuk dengan deadline yang sangat singkat, sehingga membuat kewalahan dan bingung mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Sistem pembelajaran daring ini juga mengharuskan untuk selalu memiliki kuota internet dan signal yang baik, sedangkan kedua hal tersebut dirasa cukup memberatkan karena harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli kuota, dan kekuatan sinyal internet di setiap daerah itu berbeda-beda atau tidak sama. Namun dibalik itu semua, pembelajaran dengan sistem ini membuat mahasiswa bisa melakukan perkuliahan dengan lebih santai, bisa dengan nonton TV, makan, ataupun dengan rebahan. Kami harap musibah ini cepat berlalu agar sistem perkuliahan offline cepat bisa dilaksanakan seperti semula. Perkenalkan, nama saya Ratu Wangi. Saya akan memberikan pendapat saya tentang perkuliahan daring di tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Kita sudah tahu bahwa salah satu akibat dari pandemi COVID-19 yaitu dilakukannya perkuliahan daring atau disebut juga perkuliahan online yang bisa dilakukan di rumah. Karena perkuliahan ini bisa dilakukan di rumah, maka saya tidak perlu pergi ke kampus untuk mengikuti perkuliahan yang akan diberikan. Namun di sisi lain, tentunya banyak kesulitan yang saya temukan ketika melakukan perkuliahan ini. Pernah suatu waktu, saya sedang melakukan perkuliahan dan kebetulan waktu itu kelompok saya yang akan mempresentasikan materinya. Namun, tiba-tiba saja jaringan di daerah saya melemah dan membuat saya tidak bisa mengikuti perkuliahan itu. Nah, hal ini merupakan salah satu kendala saya dalam perkuliahan daring ketika jaringan yang saya gunakan itu tidak stabil. Jadi, menurut pendapat saya, perkuliahan daring boleh saja akan efektif jika semua jaringan yang tersedia itu stabil. Dan tentunya berharap ada sedikit bantuan kepada mahasiswa yang melakukan perkuliahan daring ini, baik itu mahasiswa yang menggunakan jaringan seluler maupun mahasiswa yang menggunakan jaringan wifi berbayar. Perkenalkan, nama saya Selvini Nedelan. Saat ini saya akan memberikan pendapat saya tentang pembelajaran daring di tengah wabah pandemi COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19 ini, mengharuskan setiap orang untuk melakukan kegiatan di rumah saja, belajar dan bekerja dari rumah, sehingga kegiatan proses belajar mengajar antara dosen dan mahasiswa dilakukan dengan menggunakan pembelajaran daring atau via internet. Setiap orang bisa mengumpulkan informasi sekarang ini melalui internet. Dosen dan mahasiswa dapat membagi materi melalui jaringan internet. Namun, harus dalam jaringan internet yang baik agar supaya bisa melakukan kegiatan proses belajar mengajar. Jika di tempat mahasiswa tidak memiliki jaringan yang baik atau tidak memiliki jaringan, maka pembelajaran daring ini tidak dapat dilakukan. Pembelajaran daring ini hanya dapat efektif dilakukan jika memiliki teknologi yang cukup dan memiliki jaringan yang baik. Itulah pendapat saya tentang pembelajaran daring di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih telah menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Putri Frans. Pendapat saya mengenai pembelajaran daring di tengah wabah COVID-19 saat ini tentunya menjadi suatu hal yang baru, karena pada biasanya kita melakukan proses pembelajaran di dalam kelas atau tatap muka secara langsung antara siswa atau mahasiswa dengan pendidik. Sedangkan sekarang kita dituntut untuk menggunakan teknologi sebagai media atau sarana untuk bisa melakukan proses belajar mengajar yang tentunya menurut saya sedikit menghambat proses pembelajaran. Kenapa? Karena disebabkan oleh kurangnya pemahaman
teknologi, keterbatasan media yang tidak semua siswa atau mahasiswa bisa menggunakannya. Kemudian diperlukan jaringan internet, karena ada beberapa tempat yang jaringannya tidak stabil, bahkan pun keterbatasan biaya untuk membeli kuota. Pembelajaran daring pun saya rasa kurang efektif, karena ada beberapa pelajaran yang memerlukan bimbingan langsung dari pendidik agar bisa dimengerti. Saya Sylvia di lapangan, saya sepakat tentang pembelajaran daring di tengah wabah COVID-19. Kenapa? Pembelajaran daring sangat efektif untuk diberlakukan di tengah pandemi COVID-19. Karena pada dasarnya efektif atau tidaknya pembelajaran daring tergantung pada mahasiswa tersebut. Tidak semua mahasiswa sepakat ketika diadakan pembelajaran sistem daring. Kenapa? Karena takut kehabisan kuota internet. Ada beberapa pandangan yang saya terapkan untuk memberikan tanggapan dalam hal ini, pandangan secara umum dan pandangan secara khusus. Mahasiswa takut kehabisan kuota internet ketika mengikuti kuliah online, akan tetapi kalau dalam hal persoalan media termasuk WA, YouTube, bahkan sampai mendownload film drakor tidak menjadi persoalan buat mereka. Tidak semua mahasiswa seperti itu, makanya saya memberikan tanggapan secara umum dan khusus. Diadakan sistem daring ini karena situasi dan kondisi. Kita sebagai mahasiswa yang memiliki peran sebagai agen of change, agen of social control, dan agen of intelektual, seharusnya kita mampu berpikir secara rasional dalam hal ini. Sistem daring yang diterapkan dari kampus itu merupakan usaha mereka untuk bagaimana bisa melakukan aktivitas kampus seperti perkuliahan, hanya saja kita terlalu egois demi kepentingan sendiri. Kemudian untuk pihak kampus, karena sistem ini menggunakan kuota internet, dosen juga mampu melihat sudut pandang dari mahasiswa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafzan Hadi. Kali ini saya akan memberikan pendapat tentang pembelajaran daring di tengah wabahnya COVID-19. Pendapat saya ada kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihannya mungkin pelajar dapat melakukan pembelajaran sambil melakukan apa saja. Sambil makan, sambil nonton, sambil buka YouTube, sambil tiduran, sambil olahraga, dan kegiatan lainnya. Kelebihan berikutnya, beberapa pelajar yang tidak mengerti dengan pembelajaran tersebut itu dapat menambah wawasan mereka karena mereka harus mencari sumber-sumber tentang pembelajaran tersebut yang mereka tidak mengerti. Yang menjadi kelemahannya mungkin ada beberapa pelajar yang tidak peduli dengan pembelajaran ini, yang penting sudah melakukan absen, sudah mengambil daftar hadir dan tidak mengikuti pembelajaran dengan bagus. Kelemahan berikutnya ada beberapa pelajar yang tidak mengerti dengan pembelajaran ini sehingga dia susah untuk bertanya ke pengajar ataupun ke teman-teman yang lain. Pendapat saya yang berikutnya, mungkin pembelajaran daring ini tidak berjalan terlalu lancar karena ada beberapa yang tidak melakukan pembelajaran daring, yang tidak melaksanakan pembelajaran daring. Itu saja pendapat saya tentang pembelajaran daring di tengah wabahnya virus COVID-19. Semoga di tengah wabahnya virus COVID-19 ini kita semua tetap sehat dan terima kasih. Itulah sebagian pendapat dari mahasiswa pendidikan matematika Universitas Negeri Manado tentang pembelajaran daring di tengah wabah pandemi COVID-19. Berdasarkan pendapat-pendapat yang disampaikan, tentu pembelajaran daring memiliki kelebihan dan kelemahan. Namun, di tengah wabah pandemi COVID-19 saat ini, pembelajaran daring menjadi sangat penting agar perkuliahan atau pembelajaran tetap dapat dilaksanakan. Harapan kita, semoga wabah pandemi COVID-19 dapat segera berakhir dan pembelajaran dapat berlangsung normal kembali. Demikian, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.